Indonesia sekaligus bangsa yang dimanapun kalau kita sudah mulai dalam komunikasi dengan mulai dengan ini dan organisasi dan di kuliah pendidikan politik dan sekarang kalian kesempatan seperti dunia seperti sendiri dan juga mungkin negara dari nasional dan diikuti secara lebih tentang kedua ini sedang itu dilakukan dengan regulasi pendidikan karena sebenarnya kita bisa melaksanakan kegiatan yang sebetulnya sudah sangat dibutuhkan dalam apa mungkin dalam video pertemuan yang kemarin kan sudah sebutkan ke saya mungkin bahasa ya kita dulu kita akan mendengarkan langsung dari mungkin kita di sini yang luar biasa kita akan mendengarkan apa yang kita diskusikan pada hari ini itu berkaitan dengan media sosial dan saya sekarang selalu juga pada teman-teman yang muslim untuk konsolidasi pada ini yang benar-benar menjadi diskusi kita dan juga mungkin sebenarnya kalau dari tentang media sosial dan komunikasi yang langsung kenapa bahwa ini seperti ini karena apa? Karena di satu sisi kita melihat bahwa media sosial ini punya peran yang sangat penting untuk semakin memberikan informasi dalam hal dalam dengan masyarakat pilihan untuk mengungkapkan pendapatnya, kritiknya melalui media sosial. Dalam ini juga kemudian menuju beberapa dalam politik, tidak hanya negara kita juga negara lain. Misalnya kita berkaca di sekitar satu negara yang lain, ini juga punya situasi yang terjadi di karena seperti misalnya di negara Indonesia karena media sosial itu adalah sesuatu yang kita butuh untuk keberadaan politik karena itu dilakukan itu di organisasi dan media sosial. Itu di Indonesia, di Sudan, mungkin sampai mungkin di bidang dalam beberapa Indonesia. Dan ternyata kita semua sebenarnya tidak kita melihat ada beberapa yang terjadi di beberapa negara itu dari dan mungkin tanpa pengalaman orang sendiri selanjutnya baru masyarakat kepada mereka materi kemudian ya kita berbeda.
Saya ingin buat pertanyaannya sederhana. Ini media sosial. Ini bukan. Mungkin pertama ketika menggunakan media sosial itu asosiasinya misal ketika ada sampai komunikasi di tapi saya akan mengkonsentrasi secara sophisticated. Saya hanya mengajak kawan-kawan bahwa demokrasi saya akan harus berani. Untuk para kawan menjadi tempatan perhatian pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan selalu elitis. Dan kita masih ingat ketika orang berada di Indonesia, pengambilan kebijakan hampir dipastikan elitis. Artinya hanya pejabat negara yang tertinggi yang terlibat. Ketika reformasi bicara, apalagi ditambah desentralisasi di awal tahun 2000, maka masalah di Indonesia tidak lagi masalah yang sama untuk semua pojok. Yang dulu kan semua seragam, semuanya seragam. Kalau baru semua seragam, kalau tak tahu mas. Kasih makan, ada masalah yang spesifik di daerah provinsi, kabupaten, kota itu tidak mendapatkan perhatian yang tinggi. Mengapa? Karena ada kewenangan yang dibakar bahwa itu juga suara dari rakyat dalam negara yang juga itu dulunya dan negara seperti kabupaten seperti tahu ini Anda tidak mengalami Anda kan ada bertahun 2000-an kan, nah itu sebelum 2000 sebelum negara Amerika. Yes. Itu konteks awal. Sekarang kita lihat di sini. Demokrasi itu banyak sekali ada lebih dari 2000. Saya artikel 2000 jenis definisi demokrasi. Jadi ada pertanyaan. Sehingga ini menjadi penting. Bagaimana media sosial itu bisa menegakkan dan mereproduksi partai-partai ini. Untuk berikan gambaran, kita mengajak Anda semua melihat beberapa prestasi. Pertama ini, demokrasi itu sebagai berikut. Artinya apa? Sosial media sebagai media hadir dengan mendorong munculnya demokrasi yang sehat. Suara rakyat didengar dan suara rakyat bisa membuat perbedaan. Kisah pertama, Filipina 22 tahun yang lalu. Waktu itu presidennya bernama Jose Estrada, nama Pak Gubernur era. 16 Januari, Kongres Filipina menggelar sidang. Sidang itu panas karena akan menentukan penggeseran sang presiden. Sidang itu ada sebuah amplop coklat. Di dalamnya berisi bukti kepemilikan akun bank sang presiden bernilai hampir sekitar 900 miliar rupiah.
yang itu terkait dengan tindak pidana korupsi. Kongres ramai berdebat, amplop itu dibuka, amplop tidak dibuka, tapi pendukung presiden menolak pembukaan amplop. Akhirnya Kongres setuju dengan itu. Yang menginginkan membuka amplop kalah, akhirnya amplop tidak dibuka. Tidak jadi ada pelengseran presiden Joseph. Nah, setelah rakyat tahu bahwa Kongres tidak membuka amplop dan tidak jadi melengserkan, rakyat beberapa jam setelah itu, tengah malam dan dalam 16 menit, rakyat berkumpul melakukan protes di nama jalan, nama Evia Rio jelas Santo. Ribuan rakyat berkumpul hanya setelah beberapa jam setelah Kongres mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian pesan itu belum ada WhatsApp, belum ada Facebook, adanya SMS. SMS berbunyi, go to everyone your Santos, where pergi ke jalan itu pakai padanya. Akhirnya apa? Kemudian jutaan masa berkumpul. Dan Manila Matra untuk apa? Menuntut pelengseran. Pada saat itu 7 juta NDS. Ini foto ketika saya ingin menuntut pelengseran. Kemudian Kongres akhirnya menciptakan dan berubah, sehingga kemudian bukti akun dan presiden itu dibuka dan sekarang itu ada bukti pembelian akun yang merupakan hasil praktek korupsi sendiri. Tanggal 20 Februari 4 hari kemudian tanggal 16 hari. Jadi demonstrasi terpercaya mulai 19 Maret sampai tanggal 20. Presiden meleset. Tekanan muslim yang digerakkan dengan media sosial saat itu yang berbeda SSS. Maka membuat tekanan yang luar biasa sehingga kemudian itu. Kemudian sepertinya dikirim ke persidangan. Persidangan itu 6 tahun dan akhirnya sang presiden dihukum seumur hidup. Ini kasus yang terjadi di Filipina tahun 2001-2022 tahun sebelum ada. Kasus ini pernah diangkat dalam artikel yang sangat panjang di majalah Foreign Affairs. Saya lupa, sampai tahun 2000. Saya baca itu di negara tahun 2011 sekitar 9 tahun di majalah Foreign Affairs itu dibahas tadi di bagian 4. Nah, kisah pertama. Sekarang kita naik pesawat tidak berbeda 9 tahun. Sudah dibahas oleh kemudian kelas. Saya ingin mendetailkan. Kisahnya berasal dari sebuah kasus pemancing orang Bulgaria namanya Khalid Said. Waktu itu sedang berada di warnet di Alexandria, agak jauh dari pusat kota Mesir. Khalid Said ini diseret oleh aparat itu. Kemudian dipukuli di luar warnet sampai menjemput aja.
Pemilik warnet namanya Ihsan Musbah wawancara menjelaskan kronologi bagaimana Haris Said bisa dari warnet dipukuli sampai meninggal dunia dan video itu viral. Jadi itu viral diunggah di internet. Mengapa Haris Said sampai diseret? Salah satunya adalah karena menyuarakan protes terhadap ketidakadilan yang terjadi di secara di bawah pimpinan Husni Mubarak yang sudah berkuasa lebih dari 3 tahun. Protes banyak terjadi dan yang menarik ada protes besar-besaran yang terjadi di lapangan terakhir. Ceritanya ketika ada seorang engineer dari namanya Well, ini orang dia mulai mengalami itu setelah sekitar 6 bulan. Jadi tadi berapa? 6 bulan setelah kejadian itu membuat laman Facebook dan dikasih tajuk We Are All Palestine. Kita semua dalam Palestina. Ya kan sebenarnya di Facebook kampanye dengan tajuk We Are All Palestine. Ternyata laman Facebook itu diminati banyak pemuda yang sudah menarik anggota 350. Belum 14 Februari 2010. Jadi tidak sangat lama. Jadi dia 6 bulan kemudian membuat laman Facebook di awal saat ini kemudian anggotanya luar biasa. Boleh sendiri tahu bahwa dirinya bersih. Maka ketika dia menggunakan atau membuat laman Facebook bukan menggunakan nama dia menggunakan nama samaran El-Shadi Samar. Kemudian mulai di sini. Boleh mengundang anggota halaman Facebook pada 26 Januari untuk melakukan demonstrasi. Ya, 50 respon. Dengan mereka hadir di lapangan Tahrir Square. Demo untuk apa? Menuntut presiden. Oleh dari dia, ini jutaan orang berkumpul di lapangan Tahrir dan kalau Anda menyalahi pada tanggal ini, media massa, televisi sering menyiarkan secara langsung apa yang terjadi di lapangan Tahrir. Jutaan orang berkumpul di sana. Banyak yang terbuka karena represi dari aparat. Nah, boleh tahu bahwa dia dijajah oleh aparat, sehingga dia memerintahkan kawannya yang lain, admin 2, untuk siapnya. Kalau saya ditangkap, tolong jaga laman Facebook We Are All Haris Said. Betul. Akhirnya Doni ditangkap polisi. Dan saat itu tidak seorang pun tahu dia masih berkorban. Tapi akan kita itu demonstrasi itu terus bergejolak 6 hari setelah demonstrasi pertama 5 Januari. Itu posisinya beberapa. Nah, dari demonstrasi dengan undangan lewat Facebook berhasil mengumpulkan jutaan manusia dan akhirnya memaksa saat seperti dia pada saya hanya dibebaskan dan dia tidak pakai pahlawan meskipun dia sendiri mengatakan bahwa revolusi Indonesia adalah leaderless movement, gerakan tanpa lawan karena menggerakkan semua. Setelah itu yang terjadi muncullah Arab Spring, musim semi dan lain sebagainya.
Well-being juga stres. Masih tidak tahu. Karena dia tidak menyangka apa yang dimulai bisa berdampak sekian hebat. Mengontrol konten di media sosial, kemudian akhirnya dia mengembangkan platform baru yang sekarang mungkin ada dengan Quora. Itu dulu buatannya yang punya Quora menghapus, karena dia ingin Quora itu menjadi platform media sosial di mana anggotanya terverifikasi dari berbagai sosial. Dan apa yang sekarang itu yang bermanfaat berbentuk tidak asal. Kalau kata kan mungkin bisnisnya kan, karena dia sempat stres. Dia sekarang punya yang terakhir akademi. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, media sosial menjadi penyambung suara rakyat, menghubungkan rezim yang tidak ada di Indonesia. Indonesia 2000 tahun. Anda belum tahu. Tidak ya? Tidak, tapi masih belum paham. Kasusnya ketika seorang jenderal polisi yang bernama Sultan Wesi ini rekam pembicaraannya dalam sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di situ ada praktek korupsi yang terdeteksi. Rekamannya itu sempat dibuka di Mahkamah Konstitusi. Waktu ketua mahkamahnya Prof. Pak, kemarin saya dan kita tahu rekamannya sebentar. Yang menjadi menarik adalah pada Juni 2010, April, Juni, Juli 4 bulan lalu, Sultan Wesi ini mengekspresikan kemarahannya dalam sebuah wawancara tersebut yang menyebut bahwa kasus pertikaian dan lain-lain antara polisi dan KPK dimetaforakan atau disimbolkan dengan cincang melawan buayanya polisi. Cincangnya apa? Anda boleh melihatkan imajinasi kira-kira bagaimana cincang melawan buaya. Tidak mungkin nanti tak pernah kira-kira itu yang memicu kemarahan. Pada saat itu ada dua orang komisioner KPK, Pak Tandalamnya dan Pak Bim Samsul Prianto. Ini ditangkap oleh polisi. Kalau polisi diberhentikan sementara dengan dugaan yang tidak bisa dibenarkan. Muncullah gerakan di Facebook dan masih ingat. Gerakan 1 juta Facebook bukan berarti ada bibit sama yang luar biasa hubungannya, dan itu aplikasi di media televisi sering memberitakan orang harus memberitakan terkait dengan gerakan. Apa yang terjadi kemudian lebih dari kita ikut grup Facebook untuk menyelamatkan bibit jalan raya. Kemudian 1 bulan kemudian mereka ditangkap 2 bulan perasaan dan tembak. Kemudian terus bergerak, yang verifikasi terus muncul di banyak kanal media sosial, termasuk YouTube dan lain. Ini faktanya pada saat itu. Dan akhirnya Bibit dan Chandra dibebaskan dari tuduhan bulan Desember untuk berapa? Kita tahu dari Juli atau mulai Maret ada gerakan, kemudian terus membesar baru dibebaskan bulan. Ini contoh
bagaimana media sosial bisa menggerakkan massa, membuat tekanan dan akhirnya dua orang komisioner KPK dibebaskan dari tugas yang dibuat oleh polisi. Baik, tiga contoh cukup. Tiga contoh. Itu contoh penyubur demokrasi. Sisi baik. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melihat contoh sebagai pengubur demokrasi. Kita kembali kita bebas 2016. 2016. Nah, ini ada perantara atau pengantar. Pernah dibahas Agustus di majalah Foreign Affairs tahun 2001, 2 tahun yang lalu. Judul artikelnya menarik, Fires in Higher Education. Yang dibahas di Foreign Affairs itu adalah kajian liars, falsehood, and disgrace in an age of despair. Kira-kira sedangkannya bagaimana? Ini pertama bahwa banyak informasi palsu, banyak kebohongan di Amerika Serikat, dan itu diidentifikasi juga oleh banyak pengamat. Tidak hanya ketika COVID, pandemi COVID, tapi juga ketika pemilihan presiden 2019, waktu itu Donald Trump memenangkan kontestasi. Pada waktu pandemi COVID juga ada banyak media yang Anda bisa lihat untuk di ekonomi supaya tidak. Yang ingin saya sampaikan adalah dampak dari penyebaran informasi palsu atau hoax. Sebenarnya ada yang bilang luar. Itu dampaknya luar biasa. Bahkan sampai pada keselamatan jiwa. Ya. Kita menyatakan bahwa COVID itu bisa dibunuh ketika yang terpapar meminum cairan klorin. Klorin itu kalau apa ya? Anda kalau berbikin kalau itu yang mungkin berbeda. Anda kalau ditanya ada nggak yang berbeda? Nggak ada ya. Ternyata saat ternyata menjadi rumah sakit mendapatkan banyak pasien kami terus karena percaya yang sendiri yang berhoax. Hoax itu bisa sampai pada masalah banyak contoh yang tidak akan saya bahas. Kembali ke pemilihan presiden, ada sebuah lembaga di London namanya Cambridge Analytica. Ini membantu kampanye. Caranya bagaimana? Caranya kita punya itu bertambah data 200.000 16. 200.000 ditambah dengan berbagai cara, posternya kayak apa dan lain-lain, ada beberapa pertanyaan yang tidak direspon. Itu apa? Untuk membuat profiling. Tidak ada yang pada 200.000 tapi sebagai data kunci, data latihan. Data latihan. Oh, yang seperti ini itu ada di, yang seperti ini ada di, itu kan normal. Basis data itu mungkin digunakan untuk mengumpulkan 80 juta ton. Itu baru tahu, oh yang seperti ini yang dikelola di orang seperti ini. Untuk apa? Untuk micro target yang micro target. Micro target utama ini punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya teman-teman.
Kalau saya sebagai kontestan, saya kampanye dengan metode berbeda. Maka informasi yang saya sebarkan bisa jadi berbeda dengan yang saya sebarkan. Saya kepada Anda yang keputusannya dari beda dan jadi yang saya keputusan. Karena pribadi. Dan kalau informasi itu sangat saya yang koreksi tidak ada yang tahu. Itu masalah resiko bahaya dari masyarakat. Kalau kami terbuka di lapangan, kalau berjanji semua orang tahu jadinya dan menagihnya gampang. Kata semuanya satu menjadi satu. Tapi kalau personal ini yang saya sudah tinggal di Indonesia. Ada pasti ada. Karena silakan dulu. Tapi punya masalah. Karena kalau cerita itu punya masalah terkait dengan ini untuk orang yang jahat atau itu tidak juga. Ini kan masalah etika yang begini kita. Akhirnya memang benar. Tapi ada mantan pegawai yang dengan kita yang sah bagi daya dan buka kasus. Nah, dan akhirnya kalau proses atau mas-mas itu undang oleh Kongres diminta keterangan. Akhirnya Facebook juga 5 miliar dolar Amerika dan juga dikirim denda 500.000 pound. Tapi isinya tidak ada denda, itu bukti kualitas. Tapi bagaimana kondisi sekarang itu ditambah untuk profiling dan menurut masyarakat jadi kapal itu. Jadi ini menjadi pengukur itu kasus di Amerika. Kita pindah lagi ke sebetulnya di tahun lalu. Mei, Anda sudah kuliah dan ada pemilihan kerja yang maju salah satunya adalah Mas Tumpong. Ferdinand Marcos juga anaknya Presiden Ferdinand Marcos, Presiden Filipina yang sebelumnya. Ada lama. Kalau Anda tahu kira-kira terkait itu. Jadi Ferdinand Marcos itu menjadi presiden di Amerika, di Filipina sudah tahun. Itu mirip dengan Pak Harto di sana tahun. Kemudian dipilih dua kali dan menempati posisi sampai tahun 21 tahun menjadi presiden. Kemudian dipaksa mundur pada rakyat. Mengapa? Karena belasan tahun dalam pemerintahannya dia menjelma menjadi seorang diktator. Ini diktator politik. Kalau di kampus tidak ada diktator. Ini dosen. 2 juta atau 5 tahun. Itu diktator. Tapi sekarang kita sudah 8 tahun. Jadi tidak aman dari dunia diktator. Sampai membunuh rakyatnya sendiri, dibuang ke jalan untuk menyebar ketakutan. Anda bisa lihat. Kemudian istrinya juga tidak kalah heboh. Hidupnya luar biasa sampai ketika dipaksa mundur dan melarikan diri. Di rumahnya ditemukan ribuan pasang sepatu sebagai simbol dari itu. Kalau melihat gambar ini kira-kira bom yang anaknya dengan Marcos mungkin ya menang jadi presiden. Bapaknya dulu diktator, koruptor, menyalahgunakan jabatan, membunuh rakyatnya, gaya hidupnya luar biasa. Di tengah masyarakat itu yang disini. Misalnya, bayangkan saja. Tapi fakta bukan apa. Fakta bukan apa.
bom. Dan dia menggunakan media sosial untuk mengubah citra masa lalu. Enak jangan tonton citra masa lalu. Dan itu dilakukan sanksi di media sosial. Sehingga rakyat terpengaruh, apalagi yang tidak tahu masa lalu. Nah, karena Anda juga tidak tahu. Anda tidak tahu, kalau kemudian kita tahun-tahun apa, ibunya apa hati kita tidak tahu. Karena dia sendiri tahu. Ini yang dimanfaatkan dengan bantuan media sosial, mengubah citra, dan akhirnya memenangkan pemilihan presiden. Kita tidak tahu apakah nanti akan menjadi presiden yang baik atau tidak. Nah, kita bisa lihat, kita harus tahu. Dan jelas masalahnya dikabulkan dan rakyat hanya terkait memilih. Terjadi di Indonesia yang saya harus berbalik. Di Indonesia pernah nggak terjadi? Hati-hati, meskipun nanti lagi itu. Salah satunya adalah ketika undang-undang KPK, undang-undang cipta kerja. Ini banyak gerakan penduduk. Undang-undang KPK itu sejak tahun 2008 itu penolakannya luar biasa. Ini kita ini membuat kajian, membuat pernyataan berkali-kali, kemudian sampai kita demonstrasi. Masih ingat di Jaya, itu saya pindah kantor ke sana di Demangan, semua dekan saya ajak kantor ke sana. Karena ada masalah di Jaya, kita ambilkan kita ini di lapangan, saya itu di lapangan tidak ada juga, tetap dijalankan. Akhirnya mungkin melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, dari Pak Kawan, salah satunya saya sebagai kita bagi bentuk, kita mengajukan judicial review undang-undang KPK. Setelah sidang selama 1 tahun lebih, 1 tahun lebih ya, kita masih betul. Kita kalah, hanya 3 bulan sebelumnya. Dan sekarang kita tahu KPK saat ini seperti apa. Tidak ada yang kita bayar. Itu bermula dari undang-undang KPK. Pada saat itu, ada banyak kelompok yang mendukung KPK, undang-undang KPK, dan undang-undang bebas. Kita kerja dengan proses yang menyalahi prosedur sertifikat. Dibawa ke MK juga, Mahkamah Konstitusi dan semua ikutannya peraturan-peraturan di bawah itu jadi masalah. Karena cangkupannya itu juga termasuk undang-undang kesehatan. Dari partai organisasi opini dan lain-lain. Ini ada gambar dari Jordan Brand. Bagaimana kelompok-kelompok itu dari yang pro revisi ada yang kemudian yang lucu-lucu di sini. Ini yang kontra. Gerakan bagaimana jaringan sosial berkembang. Ini contoh bagaimana media sosial digerakkan untuk menggolkan sesuatu yang sebetulnya ini melawan akal sehat di negara. Yang terkait ada laporan global terkait dengan terbitnya siasa.
ada yang namanya pendemo bahasa dibayar yang jadi masalah bayar dengan uang negara. Di negara menggunakan uang rakyat dari pajak dan lain-lain untuk membayar bahasa, menggolkan, mengubah opini publik, memobilisasi. Ini masalah dalam dunia. Ini media sosial sebagai pengubur 3 juta lebih. Nanti kalau banyak sampai 12. Manfaat tidak. Saya melihatnya diskusi. Bahkan media sosial pun digunakan oleh negara asing untuk mencampur menggerakkan massa, menggerakkan opini. Ini contoh. Yang nimbrung, kata nimbrung. Kemudian nimbrung Rusia. Kalau mengatur, kan menjadi daerah. Kemudian ada Prancis, negara asing kedua. Italia, beberapa dari mana dunia ini belum ada yang. Jadi ada dua pilihan, kemudian A dan B. Dan kalau tertarik, detailnya apa itu? Ada A, ini apa namanya? Yang B yang satu. Jadi kalau mau berubah harus ini. Tapi mengalahkan A yang susah. Mengalahkan ini susah. Apa akhirnya dibanggakan? Bukan adalah bagaimana membuat orang tidak datang ke tempat pemberian suara itu. Sehingga suara yang berkumpul mulai dari 9% dan kecilnya tidak patut kita berpikir itu terjadi. Karena mereka hukum dan jadi tidak selalu dengan cara yang kita pahami. Dan itu supaya yang ini referendum hanya sedikit sehingga hasilnya tidak valid dan masih pada keputusan lama. Jadi caranya media juga Bosnia dan Herzegovina dan ada saluran meskipun semua negara masih menolak. Ini kan soal kerja intelijen. Ini terjadi. Lagi-lagi media sosial juga berperan di Indonesia. Kira-kira ada nggak bermain di Indonesia? Saya nggak tahu. Anda bisa lihat banyak sih. Baik, ini satu hal yang menurut saya menarik di Indonesia. Meskipun ini agak ngeri saja. Sekarang saya mengajak dengan memahami media sosial. Anda sebagai masyarakat, kita coba paham karakteristik media sosial seperti apa. Yang penting selama ini pernah coba kita konsekuensi. Yang pertama, buat termasuk media sosial itu sebuah aktivitas sosial. Aktivitas sosial itu dibentuk dan desain dan dipastikan disupport diisi dengan nilai-nilai tertentu oleh desain. Contohnya, setelah ini teknologi. Ketika desainnya membantu ini, nilai yang signifikan untuk apa? Minum kan? Itu kan nilai yang signifikan oleh desain. Apakah penggunanya? Yakin taat dengan nilai yang signifikan oleh desain? Tidak selalu. Oke. Mungkin saya gunakan untuk yang mungkin kalau saya memang artinya apa? Nilai yang ditanamkan oleh desain tidak selalu secara taat dimiliki oleh pengguna. Media sosial pada awalnya media sosial dinamik bukan nilai yang katakan selama ini kita kenal sebagai atau yang tadi kita kenal sebagai pembuat demokrasi. Mas dibentuk bukan supaya tidak ada yang mengira pada saat itu. Oh ternyata
Facebook menjelma menjadi alat bantu yang luar biasa, termasuk alat bantu untuk manipulasi ini, menggerakkan apa itu nggak pernah diprediksi orang ini. Meskipun akhirnya digunakan, tapi awal kita menggunakan tidak terpikir. Jadi ada yang namanya unintended consequences. Konsekuensi yang tidak diperkirakan, perhubungan tidak bisa sebelumnya. Tidak selalu negatif, tidak selalu. Ketika itu yang terjadi, maka ada buku ini. The Age of Perfect Capitalism. Era kapitalisme pengawas. Anda yakin hidupnya dari awal seperti semua bantu terutama di sekitar development itu akan mengawasi. Jadi tahu bilang YouTube tahu karena TikTok tahu karena tahu apa yang jadi itu akhirnya apa? Jadi dia baru dari sini orang nanti foto, besok nggak sadar dulu. Coba ada juga lagi. Jadi saya kira kalau sepanjang ada satu hal itu karena perilaku Anda kalau ada demo misalnya ada tidak ada objeknya karena begitu maka bisa kita orang besar orang beli kayak apa hanya orang beli kan kalau ada beli biasanya sama itu kan kita mengeluarkan makanya tidak boleh negatif. Tapi artinya dalam sisi tertentu Anda kalau kita bisa dibayar overall tadi itu ide baru yang disini. Ini kalau Anda baca benar itu ada apa sih kerja kembali. Kalau Anda sekarang dan itu dari sebenarnya sosial media. Tapi ada cek di YouTube namanya ini ibu secara justru dari wawancara apa ini. Ini karakteristik dari media sosial untuk mengontrol ada algoritma dan algoritma ini bisa dimanfaatkan untuk dalam kepentingan baik dari positif maupun negatif. Ini penting kita. Kemudian yang kedua, setiap media sosial platform apapun itu punya konstruk yang saling terkait. Dan setiapnya biasanya ada yang menonjol di sisi satu atau menonjol di sisi mulai dari Facebook itu identitas generasi saya dari kalangan Facebook. Ya, yang saya misalnya 40% dari 50 tahun itu Facebook. Anda ini Instagram member. Anda juga awalnya tidak menggunakan karena itu beda. Kalau orang sukses saya aktif itu kalau itu gimana ya? Wah, kalau begini. Karena itu jadi jadi kita dengan warga yang tentu solusi Anda dan mungkin juga nanti akan kembali. Karena itu karena cukup populer di kalangan pemilih banyak sekarang 50% lebih peserta pemilih adalah kalangan pemilih. Kalau kita baik para politik ada asisten kepada nanti sampai ke
Ini kan tidak. Tapi kalau saya dan integral saya ini bilang media punya identitas kan. Kemudian juga ada hubungan. Karena Facebook itu lebih kuat di kontrol hubungan. Memang saya mengikuti kalau saya sebagai kalau saya begitu, saya tidak tahu saya punya pulau saya. Karena hubungan hidupnya bukan berlebihan, karena yang baik itu dari komputer. Karena hubungan di sana menjadi kuat. Tapi itu kalau kembali pada karena TikTok mengambil hal yang banyak orang juga. Kan konten-konten yang tidak beruntung itu banyak akan terjadi penontonnya. Ya kan itu banyak orang stres. Bisa negara tergabung yang juga. Artinya apa? Setiap platform ini bisa dieksploitasi kontrol atau karena TikTok yang sedang dimasalahkan TikTok yang cocok pertanyaan saya kenapa begitu? Nah, ada tinggal TikTok sekarang kenapa itu begitu? Ada yang itu ada yang mau kita. Ada yang dapat ada TikTok itu mengajarkan orang tertentu. Kalau orang itu punya akses kuasa, maka bisa menjual. Ada yang memanfaatkan saya pertanyaan ada konsentrasi siapa yang siapa siapa yang terwujudkan itu sosial media itu begitu itu tapi bukan hanya politik kenegaraan keamanan negara itu kita sekarang dan mungkin nanti aja teman-teman. Nah, saya mau lanjut. Saya mengajak Anda berpikir menghubungkan kembali antara media sosial dan Anda bersini. Ada jadi setiap teknologi itu selalu ada dengan dua sisi. Apapun bisa teknologi lagi di tangan dia menggunakannya, di tangan bekerja sama-sama. Atau teknologi yang paling sederhana di Indonesia, api. Tapi kalau kecil masih apinya sama orang ini teknologi. Itu kan kalau begini, kalau bisa kebakaran. Sosial media dengan ini ada pengendalian itu tidak tidak. Jadi bagaimana sisi positifnya dimanfaatkan supaya mungkin tidak pulang banyak. Cuma itu.
Media sosial dan konektivitas ini berkaitan dengan apa? Membebaskan warga negara dari rejim otoriter seperti dan juga kasus. Tetapi di saat yang sama, media sosial tidak dapat digunakan untuk melakukan referensi atau manipulasi opini. Saya punya titik. Maka adalah indikator komentar dari fakta. Mungkin ada indikator muter. Jadi indikator komentar dari fakta sebetulnya ketika muncul di putusan awal tersebut disebut namanya tidak. Namanya adalah information overload. Jadi orang yang menjadi penjaga gerbang informasi di sini mengatakan bahwa ada varian baru di kapal. Kapal yang lama itu diperlukan menggunakan militer, ancaman, teror, seorang takut bersuara, ambil militer, itu dipatok daya. Terkecil, dapat dengan bisa akhirnya tapi itu bagus ada sensor kalian baik faktor itu indikatornya orang itu baik itu gratis kesannya tapi dia memutar balik dan itu terjadi di banyak negara. Jadi banyak negara yang mengatakan itu penasarannya makanya itu apa banyak di sini. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena orang ini akhirnya merasa aku sebetulnya belum banyak atau kalau suara tidak kalau aku berbicara tidak kalau perspektif nah sehingga ini terjadi dan kita tidak sadar bahwa informasi kita berbeda implikasinya akan banyak semuanya sehingga ini ada dalam itu satu-satunya yang saya tulis referensi kemudian satu kalau Anda mau melihat ini yang saya tebalkan kerusakan demokrasi itu disebabkan oleh para jenderal oleh pemerintahan tertinggi. Kemunduran demokrasi hari ini dimulai dari pilih pemungutan. Ketika nyoblos itu tidak memundurkan demokrasi karena bisa salah pilih. Kenapa salah pilih? Karena opini yang dibentuk. Manusia sebuah negara siapa? Anda saya coba aja berpikir makanya kita selama ini tidak sebenarnya sudah banyak benar. Algoritma yang dibangun di media sosial itu akan membuat salah satunya adalah echo chamber. Echo chamber itu apa? Anda bayangkan sebuah kamar kos, rumah, apartemen, di pondok, apa ya? Yang kita bisa apa?
orientasi media sosial yang algoritmanya itu bisa mempengaruhi orang yang sangat kuat. Grup WA itu tidak grup lain, grup di Facebook itu semuanya bisa berkelompok. Dan kita mau apa dari suara yang kita dengar dan suara kita sendiri atau suara yang sama dengan suara kita. Akhirnya kita mendengar suara dari grup lain dari mana-mana. Kalau kita jadi persoalan untuk dengan aplikasi yang luar biasa, waktu yang lama, Anda bisa bayangkan. Balahan itu luar biasa. Dan ini tidak pernah dibilang ini, semua yang dibilang ini harus salah. Dan tidak benar 100% seperti mereka. Dan sebagainya, ada Indonesia, mengapa itu? Salah satunya karena dari fokus perilaku yang di internet itu direkam. Dan yang nomor pelayanan Anda, kalau Anda mendukung kelompok A, informasi tentang kelompok A banyak muncul di masa. Punya ekspor itu bisa terlalu. Akhirnya apa sih Anda punya informasi, Anda akan cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan preferensinya. Dan menolak informasi yang tidak sesuai. Contoh, ada punya kawan keren, aktif, mau bisa. Tiba-tiba ada kawan itu jalan itu ngomong, itu ini. Kita ini. Informasi itu Anda berkomunikasi. Mendengarkan dia. Karena kebohongan yang kita terkadang lebih tidak dipercaya daripada kebenaran yang berlebihan. Dan kita memang ada yang juga akan disini bias menjelaskan. Bukan ini kebenaran itu urusan lain. Tapi kalau ada sadar seperti ini, kan berbeda. Itu banyak apa? Atau ini juga lembaga yang itu yang kalau macam-macam pimpinannya yang berubah, dan ya kompor lagi yang lain. Lalu yang kompor kecil, yang satu pak. Nah ini macam kita ya, karena kita akan terbentuk dari perspektif akademik. Nah, ditambah dengan propaganda komputasional. Algoritmanya dengan nilai-nilai tertentu ayat apa propaganda ini. Habis saya pernah memiliki manipulasi ini betul tidak ada. Survei yang dilakukan oleh tim dari Oxford pada tahun 2020, manipulasi media sosial terjadi 8%. Dan itu meningkat dari tahun sebelumnya, dari tahun 2017 naik menjadi 48. Dan gue itu baru puluh 8 negara. Apa namanya dulu? Saya hampir lebih dulu. Selain itu juga pelibatan political will. Akun-akun otomatisasi untuk mengamplifikasi besar-besar dengan muatan tertentu. Dan ini terjadi di 50 negara termasuk Indonesia. Petanya yang biru gelap ini ditemukan robot-robot politik yang berkeliaran di media sosial. Semua yang ada manusia beda itu algoritma itu
Ya, itu mencoba mengarahkan opini dan itu opini terarahkan perilaku perilaku itu kita ini rangkuman itu makanya tidak ada diskusi. Ini karena dari media sosial sudah kita diskusikan. Jadi dialektika di sini selain memang bisa dicorong juga bisa menghasilkan hal-hal yang ingin kapitalisme, manipulasi, dengan opini dan lain-lain. Terus kemudian ada ilustrasi tadi penyubur dan juga pengubur dan jadi nantinya ada itu menjadi tapi dapat luar biasa begitu. Kemudian ini yang ini tidak banyak. Corong itu penting ketika media konvensional, tradisional dan tidak steril. Contoh, ada yang semua televisi bisa itu sekarang dari kabel semuanya ya. Surat kabar apakah itu semua? Ya, itu yang benar. Ini penting. Itu orang di media sosial saya ingin menyampaikan kepada media sosial menjadi sekarang itu tidak demokratis atau begitu hanya siapa orang di belakang bukan artinya selain itu kalau digunakan untuk menimbulkan literasi orang demokrasi yang itu kan siapa orang di belakang semua kawanan sehingga ini menjadi penting bagian gerakan sosial. Maka Anda bisa kalau kalah maka yang berkuasa total informasinya jadi jangan coba menampil. Dari sini ada siapa ya? Kira-kira pertaruhnya tidak bisa. Ada hoax beredar ternyata dalam bawah. Apa itu? Siapa yang punya kekuatan untuk memiliki komunitas? Ada yang punya akal, apalagi itu menjadi bagian dari kapitalisasi. Kalau semakin banyak, makin semakin besar. Dan sebenarnya semakin banyak. Bagaimana? Ada media sosial. Di dokumen dari sosial media ada yang setama dan bagaimana tidak tahu kata-kata itu digunakan untuk dua hal tidak punya informasi komputer bisa bisa yang kedua tidak bisa karena dua-duanya itu punya efek samping. Jika ada ketika ada menggunakan yang kedua, kemudian ada menggunakan yang itu kalau ada tidak itu dia boleh. Migrasi tidak cuma uang rumah YouTube juga sama. Mengikuti apa yang muncul di masa ini, yang muncul di layar, tidak selalu itu yang pasti kan? Artinya saya mau jadi pemikiran dulu.
Jadi pikir yang penting. Jangan suka ikut narasi publik saja. Jangan suka ikut yang viral. Yang jadi itu banyak sekali. Ini membeli jadi saya sebenarnya keadaan informasi. Jadi ini yang saya sampaikan. Kemudian ada selanjutnya saya kembalikan kepada kemudian sebelum kita sedikit. Atas pengalaman yang sangat luar biasa. Sangat-sangat terima kasih. Mungkin sebelum kita menuju ke lanjut, saya akan sapa sedikit saja apa yang disampaikan oleh semua. Yang mana kita melihat bahwa media sosial ini satu sisi menjadi media yang menjadi demokrasi, seperti yang kita lihat di beberapa fenomena politik di Filipina, Mesir, bahkan juga di Indonesia, namun juga punya sisi negatif juga, karena media sosial ini juga semakin digunakan mengumpul seperti kasus Cambridge Analytica di 2019, kemudian bagaimana pembuangan dari kehidupan kasus bisa di dalam diri, ya, karena kecintaan dan sebagainya menggunakan media sosial. Kemudian di Indonesia juga terjadi hal yang sama dengan berbagai juga kecintaan. Kemudian banyak sekali teman-teman semua hal-hal yang bisa kita diskusikan berkaitan dengan media sosial. Tadi ada konsep yang saya sangat menarik dengan teman-teman semua berkaitan dengan authoritarianisme baru, dan juga selective exposure, kemudian confirmation bias, dan juga propaganda internasional. Sebenarnya ini juga salah satu dari bagian dari materi dibahas sebenarnya, tetapi alhamdulillah kita juga sudah dibahas oleh teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada teman-teman semua di dalam kelas online atau nggak ada yang bertanya, silakan dilakukan adanya, kemudian kita buat sekarang silakan. Sebelah ini dulu, kemudian tadi juga semuanya aja ya, ada 1, 2, 3, 4. Nama saya Andi Kurniawan dari Universitas Angkatan 21. Sini saya menjadi penyataan di banyak saya, karena media sosial kita pers itu memang punya kebebasannya dalam bersebar dan mengungkapkan sebuah peristiwa, baik itu berdasarkan secara ringan, kemudian fakta aktual maupun opini, khususnya menuju pada media sosial itu sendiri. Namun tidak jarang pada era itu kita serta media itu telah digiring dan mengalihkan hak mereka dan kebebasan mereka, terutama oleh sama atau kepentingan internet, sehingga mengabaikan permasalahan kesalahan. Saya juga merasa media saat ini berperan dengan tujuan yang manipulatif untuk pertarungan antara individu, baik itu yang kepentingannya sangat pro atau kepentingannya yang sangat kontra. Kemudian juga hal tersebut mengakibatkan bias terhadap isu dan atau peristiwa yang terjadi, yang itu juga menciptakan sebuah keamanan ada keamanan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menjaga kontrol atas diri sendiri terhadap banyaknya penyebaran media yang tidak terkendali, yang lebih lagi mengutamakan atensi daripada kualitas dari berita tersebut. Meskipun benar secara informasi menjadi salah satu alasan, itu juga menjadi salah satu tantangannya. Kemudian adakah langkah lain dalam mengelolanya agar jika suatu saat kepentingan tersebut menggunakan demokrasi perasaan, jadi mereka mengirim kita untuk mendominasi keputusan kita. Terima kasih.
Terima kasih Bapak atas pemaparan. Saya ingin bertanya Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa data itu memang digunakan untuk memberikan kebijakan data korporasi lalu saya ingin bertanya Bapak, bagaimana pendapat apakah eksistensi kita ini masih penting kalau kata lain harus menjadi eksperimen dari data ini. Ini seperti itu. Terima kasih. Saya apa? Apa saya lupa dan bertanya. Jadi dalam rangka komunikasi terutama di media sosial, pembicaraan juga itu apa yang dimana menurut saya semakin menerima pemerintahan sama dari kebebasan berpendapat di Indonesia. Dari sini salah satunya itu ada interpretasi diksi antar golongan di salah satu pasalnya Pak yang pernah juga ke MK. Nah di sini MK itu definisikan antar golongan sebagai intinya di luar suku ras agama yang semakin rentan akan penyalahgunaan oleh pihak NPI dalam membongkar entitas yang mempunyai pemerintah. Nah, untuk Pak sendiri, kiranya bagaimana Pak bahaya bagi demokrasi Indonesia di balik adanya diksi antar golongan di Indonesia? Terima kasih. Saya istimewa lagi dari materi dari Bapak semuanya mengenai kita ini kan ini dikemas dalam rangka media sosial yang mungkin atau komunikasi. Tapi saya juga memikirkan sesuatu seperti bagaimana kalau kata-kata itu bukan akal tapi tidak, jadi menyuburkan dan mengukur. Jadi sisi negatif dan positif itu hadir secara simultan berbarengan. Nah ini terkait dengan beberapa waktu lalu kita memang ada yang tidak demokrasi yang lain itu juga sangat menggambarkan tentang polaritas, karena polaritas juga pernah dipopulerkan dari polaritas media sosial. Nah, jadi saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kita menganalisis sebagai generasi yang dijaga sebagai digital native. Ketika kita menemukan sesuatu di media sosial atau di media baru dan kita anggap perlu diverifikasi atau kita balik, tapi kita mungkin di anak kita balik ke media sosial lain gitu. Ketika kita menemukan sesuatu di media sosial, kita mencari verifikasi faktanya di media sosial lain gitu. Akhirnya terkurung di pusaran itu, bagaimana cara keluar dari situasi tersebut. Terima kasih. Yang pertama terkait mengontrol diri sendiri, tapi aku apa? Semuanya akan tergantung pada kita sebagai orang. Kenapa? Karena kita masih media sosial, tidak selalu kita berjalan kawan-kawan. Artinya apa? Bengkelnya harus dibuat. Caranya begini. Caranya dengan membuat perspektif.
Saya juga berada diskusi hari ini di Saudi juga. Oh ternyata orang banyak juga kan orang sederhana. Oh ternyata selama ini ya. Oh selama ini saya memang harus tidak pernah berpikir seperti negara. Jadi itu benar. Kemudian yang kedua bisa juga investasikan waktu menggunakan beberapa kata atau tools karena itu bisa meyakinkan. Contoh ketika itu kita dikejar di atau box kan banyak sekali alat bantu untuk penyelesaian. Jadi pemeriksaan apa itu membantu. Akhirnya saya besok menetap ya ini baru itu yang bahwa saya kadang memeriksa oh ternyata itu memang hoax saya memiliki pesan ini hoax dulu itu yang kedua. Yang ketiga, ketika Anda punya komunitas kecil yang bisa dipercaya dan saling berjualan sama karena tidak selalu bisa kita dapatkan di internet. Itu tidak contoh. Itu menurut beda. Pernyataan yang namanya sudah lama yang kecil. Semua ada yang terjadi di jadi oh kalau itu kalau tanya tanya kalau Pak Prabowo pun tapi itu kan tidak semua yang begini artinya apa artinya saya tidak betul kan betul kan mau menuliskan namanya teman-teman itu karena satu komunitas itu punya Pak oh iya ternyata yang membuat ini santri ini jadi kalau benar paham itu tadi kami tahu meskipun pesannya dia jadi itu serta tapi hoax itu kan tidak ada hoax kamu itu jadi hoax apa jadi itu kadang yang keempat paling lama kalau jangan tahu lagi jangan percaya jangan diperlakukan jangan sebar itu paling harus tidak mayoritas tinggalkan yang disarankan kepada yang tadi saya masih kalau menggunakan kebaikan yang itu menjadi yang menentukan kalau lagi jangan sampai terjangkit yang namanya sindrom punggung karena sindrom punggung kalau tidak menjadi punggung dan itu merasa efektifnya ini pada tempat ini namanya kesenian. Ketika Anda sering membaca, ketika Anda sering diskusi, ketika Anda sering piknik jalan-jalan, kan kawasan jadi luas. Jadi itu akan membangun banyak sinyal di sini untuk melihat sesuatu yang tidak dan kita hanya yang kadang pikiran kita itu tinggi, dan tinggi itu seringkali membuat kita akhirnya tidak bisa berpikir rasional. Kita pernah katakan ini, terus tidak terus. Tanya nih, saya jawab. Seorang ayah, jadi anaknya naik mobil, dan kesempatan mereka berdua terutama dan harus balik
si ayah meninggal dunia dalam perjalanan. Si anak sampai rumah sakit dan langsung dilarikan ke meja operasi. Ketika dokter tidak datang, dokter mengumumkannya dan berkata, saya tidak mungkin membahas kesehatan saya. Kalau kita seperti itu, ada masalah. Ya, jadi Cerita itu masalah. Masalah. Kenapa? nah, waktu kita itu Ini kan cepat. Kita kalau katakan kita tidak sakit atau hal lain, kita di masa bukan orang sembar dan nah, diperkirakan yang pertama terkena racun ketika menggali dan kemudian coba membentuk nolok juga termasuk ini itu baru saja di tempat kesebelah banyak kalau jadi kita kan mencoba juga kan, konsentrasi jawabannya. Ini kan banyak hal seperti misalkan soal ada apa? Dengan kita perlu kita berbeda di sini. jadi kalau kita bilang mungkin artinya kita sudah punya sertifikat meskipun masih yang tahu mau verifikasi. Nah ini jadi ya kemudian ada terkait dengan eksistensi kita. Apakah dibenci atau eksistensi terancam karena kita? Pertanyaannya adalah berubah. Dan saya ini memanfaatkan. Pertanyaannya, kita menyadari atas data. Kalau data itu mengendalikan kita, kita tidak menyadari itu juga. Nah, saya katakan kalau boyanya itu dalam data persekutuan itu koma. Kalau nggak koma itu bisa. Karena kalau kita maka kita data itu mengeksploitasi manusia. Yang dapat membantu yang kita mengeksploitasi manusia atas manusia. Karena etikanya kan, jadi mungkin data itu digantikan di bukunya ada. Bukan untuk mengeksploitasi atau memanfaatkan kepentingan aktivitas ini. Boleh teman saya punya data terkait dengan PCN yang saya di Indonesia. Sebagai ketua misi, kami tidak tidak provided penerimaan masyarakat berapa. Saya memilih diri saya menutup semua nama universitas. Saya tutup karena saya tidak yakin teman saya sama rumah. Kan saya bisa menggunakan kemungkinan tidak. Tapi saya sebenarnya tidak membuka data itu. Karena itu etika yang saya menyadari. Tapi saya merasa itu juga tidak salah. Ini kan contoh saya. Contoh kecil, tapi saya sangat mengeksploitasi untuk kepentingan perkenalan saja. Tapi tidak sama. Meskipun saya bisa, tapi karena sama tidak bisa. Jadi benteng itu jadi etika, tapi jadi pekerti itu. Karena kalau itu hilang. Kemudian terkait dengan data turun, maksudnya ini adalah tapi undang-undang kita itu di banyak pasal bisa tidak berdasarkan.
Karena juga kekhawatiran sebagai alat bantu untuk menangkap, mengkriminalisasi orang-orang yang kritis. Kan ada khawatirnya juga. Khawatir. Saya ingin mencoba mengajak level tinggi. Level tinggi itu akhlak, etika, lebih tinggi dibanding tugas. Ketika kita tidak suka melakukan dengan cara maka kita juga jangan melakukan orang dengan cara itu kan ketika tingginya dan contoh yang memposting informasi privat di publik kan nggak semua orang yang bahkan memposting foto kamar kita belum tentu mereka yang saya pernah ketemu dengan seorang dan itu itu apa? Kalau kita cek betul, nanti nanti karena dia nggak mau bertanya gitu. Jadi kalau nanti tidak akan saya mau itu. Saya itu menarik. Jadi hati-hati, tidak semua orang nyaman dengan apa usaha rasa nyaman. Dan kalau itu kita gunakan, maka mudah-mudahan itu kan lebih enak dibawa. Cuma ada masalah. Ketika semua masalah itu harus masuk pengadilan, itu kan perlu ada yang tidak harus pengadilan. Nanti berapa banyak pengadilan yang menjadi itu. Nah ini katanya mau dengar atau menurut bagaimana itu bisa seperti apa? Pengadilan rugi dengan yang lain. Sehingga itu cepat resolusinya. Tidak perlu berlarut-larut, bisa dibayarkan. Mengapa ini dilakukan? Karena kita dapat dari karakteristik media sosial yang memungkinkan nama lintas. Anda bisa punya 10 akun dengan nama yang lain untuk memberikan orang, untuk menyebar kebencian, untuk membuat hoax dan lain-lain. Itu mudah dan sulit dilacak. Artinya apa? Lagi-lagi yang menjadi kita karena kita itu berpotensi jadi korban, tapi sekaligus berpotensi jadi pelaku. Nah, kita bisa jadi pelaku. Kalau nanti sedang apa? Ada kawan jalan, yang sedang berbuat media sosial dengan cara yang lain, kemudian semacam ada. Yang pastinya kita menarik orang jalan. Oh, pada caranya kita membuat orang menerima bisa 24 jam. Nomor tentunya satu. Tidak ada berarti pun tidak bisa. Karena yang tidak itu tidak. Pasti jangan jaga inspirasi. Artinya apa? Itu kan bisa juga bisa kan? Ada rumah yang saya kenal bukan mulai orang lain. Saya dijual pakai waktu. Nggak bisa. Ini contohnya apa nih? Bisa kita eskalasi kan? Jawabannya kira-kira apa? Dan sehingga kawan-kawan ini menjadi penting kita dalam kontestasi sebentar lagi ini bisa akan bergerak. Pertama saya bahagia karena kalau tiga ini menjadikan polarisasi menjadi lebih besar. Memang saya khawatir nanti kalau sudah putaran kedua kalau ini polarisasi bisa berubah. Kita rumusnya sebenarnya sudah diberikan oleh ahli oleh 14 abad. Rumusnya ini aktif tadi pada tahun yang baru. Asa yang itu menjadi lebar yang Al-Bukit bagi pada tahun yang baru. Asa yang itu habis yang sukai yang kamu suka. Sebenarnya karena berarti di suatu saat akan jadi kamu
dan kecil yang kamu miliki sudah ada. Karena misalnya itu akan beda kamu minta solusi kamu. Jadi kalau memiliki tidak sekedar ada yang sudah itu pertemanan itu penting. Jadi itu sulit ya. Yang penting itu pertemanan tersebut. Kira-kira seperti itu untuk mengakhiri tidak ada pertanyaan apa itu. Dan kalau ada Satu lagi boleh. Silakan teman-teman yang mau bertanya sekolah ini. Ya, silakan di sebelah sini. psikolog bahwa kita menggunakan filsafat kita harus punya orientasi teknologi. Sementara ini saya melihat bahwa demokrasi ini dipengaruhi media sosial. Nah, apakah sementara yang ada dalam informasi saya mau sampaikan bahwa Amerika juga menggunakan media sosial untuk berkonten. Nah, berarti saya melihat sebenarnya bahwa demokrasi yang tinggi, demokrasi tinggi juga sama berbagai terus dengan bermedia sosial dengan lain. Nah, sementara itu saya ingin bertanya lalu apa yang bisa mengatur media sosial dalam demokrasi? Karena banyak yang mengatakan bahwa media sosial ini sudah termasuk dalam pilar demokrasi. Dan tadi bisa mengambil Jangan bagian dari kelas satu. Di sini terkait tentang edukasi dalam menghadapi tahanan siber. Nah, maka kalau kita lihat apa itu negara-negara yang berdemokrasi itu bisa dibilang sangat vokal itu cenderung ketahanan siber itu adalah gitu. Dan juga saya sempat membaca artikel bahwa negara-negara yang bisa selalu demokrasi seperti Rusia dan China itu bahkan ketahanan siber mereka itu sangat tinggi, bahkan saking tahanan siber mereka itu mereka menggunakan itu untuk hal yang tidak baik untuk mengambil data rahasia dari negara lain. Jadi pertanyaannya bagaimana itu demokrasi dan kebijakan bagi dalam terima kasih. Namanya bahwa demokrasi itu dibutuhkan pada media sosial hanya satu. Jadi jangan sampai kita terdapat semuanya dibutuhkan media sosial. Sehingga faktor-faktor lain itu sekarang berdepan. Mulai dari bagaimana tanggal program pastikan bahwa itu adil, jujur, menghadapi sekarang penting. Ketika itu terjadi, kehadiran media sosial tidak jadi daya dobrak. Ini tidak selalu ampuh. Ketika itu bisa dinamika atau bisa dinetralkan oleh pengetahuan oleh dinetralkan oleh insentif. Contoh, satu saat di sebuah negara itu ternyata tidak ada yang tidak sesuai karena tidak muncul apalagi maka media sosial tidak mengikat dia tidak bisa mengambil hasil besar sehingga media sosial merupakan satu-satunya kekuatan yang lebih perlu digerakkan itu pers
masyarakat sipil itu juga punya tamu juga, meskipun sekarang ini agak bermasalah. Kan tidak banyak ya. Saya mungkin sebagai banyak yang bekerja, selalu yang tidak pas. Saya sedang menulis dan jadi kampus ini banyak faktor yang masyarakat sipil, kampus, pers. Nah, sekarang pertanyaannya, persnya terkooptasi tidak? Kan gitu. Masyarakat sipilnya terbeli tidak? Kampusnya tersandera tidak? Nah, kalau ini tersandera, terbeli, terkooptasi, media sosial menjadi sangat penting dan yang susah terkooptasi sangat bagus saja. Jadi di situ kalau saya menurut kekuatannya di situ. Karena siapa yang bisa mengontrol partnernya? Mengambil partnernya dengan semua perubahan. Ya Allah, melakukan itu dan bisa menjadi yang bisa melakukan ya sama melakukan. Jadi ketika ada hoax, ada informasi dan lain-lain itu tidak bisa dibersihkan dan bisa menambah informasi lain. Jadi ada pengetahuan tentang sisi dia dan tidak. Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian tadi yang kedua ini pertanyaan sini. Saya mulai dari sini. Tujuan demokrasi itu apa? Salah satunya adalah untuk negara. Pertanyaannya, apakah bisa ada jaminan kalau demokrasinya bagus dan negara dan warga negara itu? Ini nanti mungkin baca bisa kita baca why nation fail. Ini kan ada banyak penjelasan. 4, 8 relatif bagaimana. Kira-kira demokrasi ada di bagian mana? Yang terkait dengan pemerintahan apa inklusif atau tidak? Ada di sini. Kalau itu inklusif, artinya apa? Kalau tidak, pertanyaannya mungkin tidak. Yang tidak inklusif tapi warganya sejahtera. Ini menarik. Ada yang betul tidak, tapi partainya sudah jauh-jauh. Karena sama dengan berbeda. Otoriter, kurangnya sejahtera. Artinya demokrasi itu bukan untuk demokrasi. Demokrasi itu sejahtera. Ini penting. Jadi jangan sampai kita berdemokrasi ada sepadan berdemokrasi. Tapi implikasi demokrasi ini yang namanya. Nah, jadi ketahanannya ada lain-lain. Misalnya, ketika dibuat Tiongkok ya, Tiongkok itu luar biasa. Apa yang dilakukan tidak kompromi. Karena kita bisa menggunakan aplikasi proses tidak kali itu, tidak kali itu. Apa itu tidak boleh. Nanti kita dibuat dan pemerintahan yang bergerak. Kalau ini apa? Anda boleh ngomong apa saja, boleh beriang apa saja, ini tidak ada yang mudah. Pertanyaannya ini tidak mudah yang kita kedepankan, yang kita pilih pertama. Anda memilih kemerdekaan, meskipun atau Anda memilih di belakang seduci di rantai meskipun bisa. Ini pilihan tidak baru bisa kita diskusi. Ada negara yang memilih yang pertama. Kata tidak, meskipun sampai sekarang miskin, tapi ada negara yang lain jadi independen.
pada negara meskipun tadi akhirnya masih tapi sepertinya terhampas terlokasi oleh negara lain meskipun tidak sangat mestinya. Nah ini dia kita apa seperti miskin apa itu atau mungkin makan apa dan mau itu tidak tampaknya bisa diskusi mata kuliah yang lain. Tapi benar, nah, di sini sebagai ada kita di pertanyaan kan kalau nggak ada di ibu bapak guru tadi kalau nggak ada kita mau sama itu jawabannya tidak langsung menunjukkan ada inspirasi untuk berbicara tentang saya menanyakan untuk kawan-kawan kerja berbicara. Ini kalau buku yang bisa Anda baca sebenarnya dari awal. Banyak yang tidak. Kalau Anda buku, beberapa namanya tidak. Saya bilang kalau membaca sistem tapi ada yang bisa buat apa nasi. Yang kuning itu apa nasi. Yang anak atas itu apa nasi. Kita tahu ada laporan itu menarik. Yang sosial media edukasi tak lain yang saya bawa ini tidak benar bahwa tentang edukasi ini saya akan sampaikan itu sangat kental karena pengantar terkait tadi kalau saya tidak bisa. Jadi terima kasih kawan-kawan semuanya untuk diskusinya, pertanyaannya yang membuat saya untuk berpikir dan pada terima kasih untuk Bu Karin, Pak Endar, Pak Angga, kemudian yang menantang saya, masih tahu penantang saya untuk berpikir. Karena program materi dari saya selesaikan kita. Ini pertemuannya di rumah dan tempat. Kemudian saya lanjutkan di meja kerja, apabila selesai baru saya sini. Artinya apa? Komitmen itu bisa membuat orang keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Pendana dan juga kelas politik dunia siber, baik kelas B maupun kelas A, sebanyak kepada Pak Rektor sudah diberikan. Saya yakin teman-teman semua di sini pada setelah mulai dari sini bukan yang akan dijelaskan, tapi teman-teman karena kita di situ dari hasil diskusi pengalaman kita jadi mempertanyakan dengan hal yang ada di sekolah kita yang terjadi di dunia siber. Oke, pertama sekali lagi teman-teman. Marilah kita akhiri kuliah kita pada sekarang dengan sama-sama belajar dalam saya selalu mendorong sensasi terima kasih teman-teman semua. Akan ada lagi ya kan kegiatan lain tidak sabar. Oke, terima kasih. Kami di masa pertemuan itu mengumpulkan teman-teman semua, jangan lupa